Asteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 39 Kyuubi. Ryo, apa kamu tidak ingin bertemu Kyuubi? Ryo terkejut dengan lamaran Kushina, dan dia berkata tanpa sadar, ini tidak bagus. Nesan, apa masalahnya? Kamu butuh waktu lama untuk mengatakan kamu tidak ingin melihatnya, Kushina sergah Ryo. Ah, iya biarkan aku bertemu dengannya, Ryo masih sangat tertarik dengan Kyuubi. Hanya setengahnya. Kekuatannya, rubah besar itu mampu mengalahkan 5 biju lainnya. Aku tahu kamu tidak akan menolak. Ryo merasa malu dan menggaruk kepalanya. Baiklah, sekarang pikiranku akan memasuki segel Kyuubi, dan milikmu akan mengikuti menggunakan segelmu. Teknik Yamanaka. Ryo mengangguk, dan kesadarannya memasuki tubuh Kushina. Di bawah bimbingan Kushina, Ryo berhasil memasuki segel ekor 9. Segel Kushina mirip dengan Naruto dari dalam. Dia membawa Ryo ke gerbang dari kandang Kyuubi. Itu adalah gerbang yang sama seperti di manga, tapi segelnya telah hilang. Kushina melewati salah satu celah di kandang dan naik ke salah satu dari 9 celah ekor. Kyuubi benar-benar menutup mata atas perilakunya. Hei, aku datang untuk menemuimu lagi Kyuubi. Kushina diabaikan oleh Kurama, jadi dia mulai menarik salah satu ekornya yang lain. Nesan, hati-hati, keluar dari sana. Setelah melihat Kyuubi, akhirnya Ryo mengerti apa yang ditakuti dunia. Dia mungkin sombong seperti yang digambarkan di manga, tapi gambarnya gagal mengirimkan kekuatannya di hadapannya. Ryo sedang dibekap oleh hal yang menakutkan, atmosfer yang diciptakan oleh kekuatannya yang luar biasa. Ketika Kushina dan Ryo masuk untuk melihat Kyuubi, dia bahkan tidak melihat mereka. Tapi adil nafasnya cukup membuat Ryo gemetar. Nah, ada apa Ryo? Bukankah kamu mengatakan orang-orang dan biju bisa hidup bersama dengan damai? Ryo melihat ke arah Kushina yang sembarangan melompat-lompat di atas ekor Kyuubi. Bagaimana kuat dan tak kenal takut bisa menjadi. Tidak heran jika Naruto memiliki karakter seperti itu. Ryo menghela nafas, lagi-lagi mengutuk genetika. Kushina, sudah cukup. Sekarang kamu tidak hanya datang untuk mengganggu aku, kamu membawa anak nakal kecil bersamamu. Kurama sangat kesal dengan kelakuan Kushina. Dengan segala kekuatannya, dia masih tidak berdaya. Dia tidak bisa membunuhnya, karena jika dia mati, dia mati. Memarahinya tidak ada gunanya, dia tidak pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Belum lama ini, dia masuk dan melepas segel yang ada padanya, mengatakan itu manusia dan biju bisa hidup bersama dalam damai. Hei bocah, kaulah yang memberi tahu Kushina tentang manusia dan biju bisa hidup berdampingan perdamaian. Manusia yang mengucapkan kata-kata seperti itu, sebenarnya adalah seseorang yang sangat luar biasa. Kurama berminat. Tidak, iya ini aku, cakra dalam jumlah besar yang berasal dari cara Kyuubi dibuat. Ryo terengah-engah. Dan bagaimana sekarang, setelah kamu melihatku? Apakah kamu masih berpikiran sama? Ryo terdiam. Meskipun dia membaca manga dan tahu hal hasil, menghadapi entitas yang begitu kuat, dia kehilangan semua kondisinya dalam mengatakan itu. Aku yakin itu akan datang. Bahkan jika bukan aku yang berteman denganmu, yang berikutnya setelah aku akan. Kyuubi itu balas menatap Kushina dan tidak menjawabnya. Setelah keluar dari segel, Ryo menjadi murung. Dia mengalami kemajuan besar di masa lalu 2 tahun. Jadi dia kecewa karena tidak berani menghadapi Kurama. Dan di dunia ini, ada orang yang lebih kuat dari Kurama. Uchiha Madara, Hashirama Senju, Rikudo Senin, Kaguya, semua karakter ini tidak adil mampu mengalahkan Kyuubi, mereka mampu mengendalikannya. Ini adalah peringatan yang sangat penting bagi Ryo. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk puas diri. Dia bahkan jauh dari bisa diajak bicara Kurama, jadi dia tidak punya urusan berurusan dengan karakter tingkat dewa itu.
Nesan, ayo selamatkan. Bagus, Kushina tidak pernah melihat Rio begitu serius. Di 3 tempat latihan, babak baru antara keduanya dimulai. Kushina pergi, seperti biasa, ke mode mantel berekornya. Dan Rio langsung menuju ais elementisasi. Elemen air bom air, Rio meluncurkan sejumlah besar serangan di arah Kushina. Dalam mode mantel berekor, dia dengan mudah menghindari serangan itu. Dia sangat akrab dengannya Ting Rio gaya mode cakra petir dengan fokus pada Chidori, atau teleportasi es lalu gunakan petir untuk menggunakan petir. Kushina fokus menunggu serangan petir Rio, menjauh dari area bersamanya banyak air untuk menghindari dia berteleportasi padanya. Dalam 2 tahun terakhir, Rio memecahkan masalah penggunaan cakra Four Eyes secara berlebihan. Kali ini, dia berencana memberi Kushina kejutan. Rio dulu membutuhkan air untuk membuat es. Namun di Gunung Myoboku, dia belajar cara menggunakan es menghalangi klan Yuki setelah mengerjakan 1000 jarum air terbang kematian. Sebagian besar anggota klan Yuki sebenarnya menggunakan Kekkei Genkai mereka untuk membekukan kandungan air udara. Setelah menguasai pelepasan air dengan Jiraiya, Rio mampu meniru itu. Nesan, ini aku datang. Saat itu juga, Rio muncul tepat di depan Kushina. Rio tidak menggunakan Chidori, dia juga tidak menggunakan Raikiri atau sejenisnya. Kushina benar-benar terkejut dan tidak tahu apa yang diharapkan. Ice Blade, Rio dengan tangan kosong tiba-tiba memegang sebilah pedang di tangannya. Kushina dulu tertangkap basah, dan dia tidak bisa menghindari serangannya. Dia mendaratkannya, menggaruk mantelnya. Ini sukses. Kushina ingin segera merespon dengan memukulnya. Dia tepat di depannya jadi dia melakukan serangan langsung. Ice Armor, Rio mengumpulkan cairan dari udara yang terkondensasi dengan cepat menjadi apa tampak seperti armor di sekitar tubuh bagian atasnya. Tubuh Rio tidak terluka. 1000 jarum air terbang, Rio mengembunkan cairan di udara menjadi jarum di sekitar Kushina. Kushina sedang diganggu oleh jarum tak berujung yang memukulnya dari segala arah. Meskipun tidak kuat, mereka memiliki kekuatan penetrasi. Dan juga, semua es membatasi dirinya gerakan. Setelah ribuan jarum menghantamnya, mantel Kushina menjadi penyok. Rio mengambil itu kesempatan untuk menggunakan bilah esnya, dan kondisinya sudah habis rusak. Bab 40 Musim Semi Rio. Keesokan harinya, Rio mengambil misi yang diberikan kepadanya tadi malam dan pergi bekerja rumah sakit Konoha. Selama 2 tahun terakhir, tidak ada perubahan besar pada rumah sakit tersebut. Ini adalah tahun ke-42, dan hubungan antar desa semakin erat intens. Bahkan Konoha berada di bawah tekanan. Jadi sebagian besar uang desa digunakan untuk mendanai perlengkapan perang. Tanpa ada sisa untuk memperbaiki rumah sakit. Rio memasuki lautan dari kepala staf. Meskipun yang terakhir belum melihatnya di 2 bertahun-tahun, dia langsung mengenalinya. Ingatan tentang si jenius kecil masih segar dalam dirinya pikiran. Rio ditempatkan di satu departemen bantuan. Dari sanalah semua ninja datang kembali perbatasan telah dikirim. Sesekali, orang yang terluka dikirim ke rumah sakit. Rio masih pada intinya dengan ninjutsu medisnya. Setelah menyelamatkan Sakumo, beredar kabar di sekitar desa yang berusia 5 tahun itu memiliki keterampilan medis yang sebanding dengan Tsunade. Jika satu-satunya kriteria adalah keterampilan dengan operasi dan perawatan cedera, pernyataan itu tidak akan terlalu jauh dari kebenaran. Bagaimanapun, Rio telah mengumpulkan 5 tahun keahlian bedah di masa lalunya, dengan studi medis ekstensif bersama dengan tambahan inovatifnya dari transformasi es ke prosedur ninjutsu medis biasa. Tapi dalam hal lain, Rio dan Tsunade sangat jauh satu sama lain. Pembuat perbedaan terbesar adalah keahlian penawarnya. Dunia Naruto berbeda dari dunia asli Rio. Di sini ada desa pasir, dengan ninja pasir yang ahli dalam menggunakan racun dalam peperangan. Penerimaan Rio bekerja di sini sebagian karena kesediaannya untuk belajar tentang mereka racun. Selama Perang Dunia terakhir, Ibu Rio,
Shinsei berada di garis depan karena cedera detoksifikasi Konoha Shinobi. Ryo berencana mempelajari detoksifikasi dengan ibunya setelahnya belajar tentang racun di rumah sakit. Perang Dunia 3 Ninja akan segera meletus. Ryo perlu menguasai semua aspek miliknya ninjutsu medis sebelum dimulai. Jika memungkinkan, Ryo ingin belajar lebih banyak untuk menjadi utuh bersiap untuk semua yang mungkin dia temui. Selama beberapa hari berikutnya, Ryo tidak mendapatkan satupun ninja yang berasal dari perbatasan pasir. Setelah bertanya pada salah satu seniornya, dia mengerti bahwa racunnya sangat mengerikan. Kebanyakan mereka yang diracuni tidak pernah benar-benar sampai ke rumah sakit. Pada hari ke-6 di rumah sakit Konoha, Ryo akhirnya melihat satu ninja kembali dari perbatasan desa pasir. Yang satu ini langsung dirawat di tempat dengan mendampingi tenaga medis, agar racunnya tidak menyebar dan mereka berhasil menyelamatkan hidupnya. Di kehidupan masa lalunya, saat kuliah, Ryo hanya tahu sedikit tentang racun. Dia hanya tahu bahwa mereka dibagi menjadi beberapa kategori. Saat mempertimbangkan mode tindakan mereka bisa dibagi menjadi neurotoksins dan racun darah. Saat membaginya dengan kejelasan gejala, mereka dapat dibagi menjadi racun eksplisit dan tersembunyi. Dan jika kamu menilai mereka berdasarkan kecepatan kerjanya, mereka dapat dibagi menjadi racun akut dan kronis. Sebagian besar racun yang digunakan oleh dalang pasir adalah racun yang sangat akut. Jika keracunan tidak diobati dalam jangka waktu tertentu, yang diracuni akan mati. Ryo dan atasannya bekerja sama selama berjam-jam sebelum akhirnya menyelamatkan yang terluka kehidupan ninja. Darahnya mengandung racun darah, begitu juga darah biri-biri melalui tubuhnya, racun dengan cepat menyebar ke tubuhnya. Kemudian, Ryo bersandar dari mengobrol dengan seniornya yang kebanyakan racun pasir miliki efek serupa. Jadi Ryo memutuskan bahwa itu terutama racun darah. Saat mengetahui hal itu, Ryo lega. Bagaimanapun, membekukan tubuh dengan ais anitinya akan mencegahnya dari berutang melalui tubuh akan memberinya waktu untuk mengeluarkan racun. Dalam beberapa hari berikutnya, dia belajar lebih banyak tentang jutsu penyembuhan. Sebenarnya bisa diubah untuk mencapai detoksikasi mempengaruhi. Setelah sibuk untuk waktu yang lama, rumah sakit Konoha tiba-tiba menganggur. Suasana di desa menjadi semakin mengesankan. Setiap hari, ninja ada bergegas masuk dan keluar desa. Dan Ryo menghabiskan setengah bulan untuk berlatih ninjutsu medis. Ryo bisa bersumpah kepada dewa di surga bahwa dia bukan lolicon. Tapi dia kebetulan like loli ini. Hati perawan Ryo yang telah terdiam selama 41 tahun tumbuh. Dalam 32 tahun yang dia habiskan kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah peduli dengan gadis manapun. Setelah menghabiskan 9 tahun di sini di Narutoverse, dia masih tidak merasa berbeda dengan keindahan dunia ini. Itu berlangsung sampai hari ini. Detak jantung Ryo yang keras mengatakan kepadanya dengan keras dan jelas, bahwa dia telah melakukannya jatuh cinta pada loli berambut ungu yang baru pertama kali ia temui hari ini. Hei, pergelangan tanganku keseleo saat berlatih taijutsu hari ini. Ninja-san, bisakah kamu membantuku mengobatinya? Lolita kecil itu mengulurkan tangan kanannya. Suaranya lembut, dan Ryo merasa seperti dia mendengarkannya sampai ke hatinya. Ryo memasang wajah sebagai kakak laki-laki yang baik hati, menghibur Lolita kecil dengan lembut membisikkan dan menyembuhkan tangannya. Di bawah efek healing, keseleo di tangannya hilang. Terima kasih Ninja-san, loli kecil itu sangat sopan dan berterima kasih kepada Ryo dengan sopan. Kamu tidak perlu terlalu formal, siapa namamu adik kecil? Nama aku Yugao Usuki. Ternyata itu dia. Ryo mengingatnya, dan itu sementara penampilannya di manga tidak sering, dia kurang popularitas. Di satu sisi, karena dia kecantikan, menjadi salah satu shinobi terindah dalam cerita. Dan di sisi lain, karena namanya. Namanya sebenarnya berarti, Moon Aware. Bunga malam adalah simbol cinta abadi. Sebagian besar karakter wanita dalam cerita asli memiliki pasangan.
Hinata bersama Naruto, Sakura dengan Sasuke, Ino dengan Sai, Kurenai dengan Asuma Tsunade dan Yugao adalah pengecualian. Tsunade tidak memiliki siapapun untuk diajak setelah Jiraiya dikorbankan dirinya untuk Konoha di desa tersembunyi oleh hujan. Dan pacar Yugao, Hayate Gecko, mati muda di tangan Baki of the Sen. Ini adalah kali pertama Ryo menyukai seorang gadis. Tapi dia tidak pernah pengecut, dia akan menghadapi semua yang ada dunia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Gadis yang dia suka juga sama. Yugao, itu nama yang indah, nama aku Ryo Yamanaka, jadi kamu tidak perlu menelepon. Aku Ninja-san. Panggil saja aku Ryo Nisan. Ryo memutuskan untuk menjalin persahabatan dengannya sebagai secepatnya. Catatan penerjemah kakak, dan persahabatan. Benarkah bro? Kalau begitu biarkan aku memanggilmu Ryo-san. Ayah aku mengajari aku untuk bersikap sopan dan tidak memanggil orang asing dengan nama mereka langsung. Ini memang kali pertama dia melihat Ryo. Jadi dia orang asing, meskipun dia diberikan padanya satu kesan yang sangat bagus. Ryo mengobrol dengan Yugao, mengetahui bahwa dia berusia 4 tahun. Hari ini adalah hari pertamanya berlatih taijutsu dan dia secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri. Ryo teringat tentang ilmu pedang di manga dan berkata, apakah kamu berencana berlatih kenjutsu nanti malam? Ya, bagaimana kamu tahu? Tidak masalah. Yang paling penting adalah aku bisa menemukan seseorang untuk mengajarimu. Betulkah? Siapa ini? Ya benar. Besok datang ke rumah sakit dan kemudian kamu akan menemukannya. Tahu siapa dia? Ryo bersembunyi siapa yang dia pikirkan karena dia sudah memikirkan seseorang. Oke Ryo-san, sampai jumpa besok. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.